Shalom, kembali saya Priscilla menjumpai saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Renungan hari ini, akrab dengan Yahweh, Ulangan 34 ayat 7-12. Di ayat yang ke-10 dikatakan, dan tidak pernah ada nabi seperti Musa yang bangkit di Israel, yang Yahweh kenal dengan berhadapan muka. Nah, saudaraku yang terkasih, pada saat bercakap-cakap dengan seorang teman, kami saling tanya nih, apa sih yang kau mau paling dikenang dalam hidupmu ketika engkau meninggal kelak? Yang seorang mengatakan, karena aku ini guru, aku ingin dikenang dan diingat murid-muridku sebagai seorang guru yang baik dan pandai mendidik. Yang lain mengatakan, kalau aku sih cukup puas bisa disebut sebagai istri yang baik bagi suamiku dan ibu yang baik bagi anak-anakku. Teman kami yang lainnya dengan santai berkata, aku ingin dikenal sebagai orang yang pandai bergaul, banyak teman, periang, pokoknya hal-hal yang indah tentang aku deh. Seorang rekan hamba Tuhan mempunyai jawaban yang berbeda. Saya ingin dikenang sebagai orang yang berhasil dalam pelayanan, diundang kemana-mana sampai ke luar negeri, jam terbang tinggi, khotbah dengan banyak pengunjung jemaat, dan isi khotbah yang bagus, dihormati, dan memiliki gereja yang besar, istri yang cantik, anak-anak sekolah di luar negeri, dan kehidupan yang mapan, sehingga orang lain mengakui bahwa saya ini seorang hamba Tuhan yang diberkati. Apakah salah? Nah, saudaraku yang terkasih, tetapi membaca perikop hari ini, kita disadarkan tentang seorang hamba Tuhan besar bernama Musa. Ia seorang yang terdidik, pernah menjadi pangeran di Mesir, namun meninggalkan semua kemewahan hidupnya dan menjadi pengembara domba untuk Yitro mertuanya. Sebelum Yahweh memanggil dan mengutusnya sebagai pemimpin Israel. Sepanjang hidup Musa yang penuh liku-liku tidak pernah dicatat bagaimana Musa dalam pergaulannya sebagai pangeran Mesir. Bagaimana kehebatan pengetahuannya, bagaimana kehidupan istri dan anak-anaknya, atau bagaimana terkenalnya ia di hadapan musuh-musuhnya. Yang dicatat di kitab suci adalah sebuah perjalanan Musa sejak ia dipilih, dipanggil, dan menjalani sebuah kehidupan yang berkomunikasi dengan Yahweh. Bahkan tidak mau bergerak jika Yahweh tidak menyertainya. Perjalanan hidup Mose dicatat sebagai sebuah perjalanan keakraban dengan Bapa Yahweh. Sehingga ketika ia mati, kitab suci mencatat apa? Tidak pernah ada nabi seperti Musa yang bangkit di Israel yang Yahweh kenal dengan berhadapan muka. Nah, saudaraku yang terkasih, kembali kepada pertanyaan semula untuk kita semua. Bagaimana kita ingin orang lain mencatat tentang hidup kita? Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, semakin banyak waktu kita bergaul, semakin akrab. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi pendengar dimanapun berada. Jika saudara terberkati dengan renungan hari ini, jangan lupa untuk share kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik hari ini, Allah hanya untuk Muslim. Yeremia 2 ayat 10-11. Di ayat 11 dikatakan, pernahkah suatu bangsa menukar sesembahan-sesembahannya meskipun mereka bukan Elohim? Namun umatku telah menukar kemuliaan mereka dengan apa yang tidak berguna. Nah teman-teman, pemulihan nama Sang Pencipta bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi pemulihan ini sudah mendunia. Dan kembali pemberitaan tentang penggunaan nama sesembahan lain dimuat dalam media cetak, seperti yang terjadi di Malaysia beberapa tahun yang lalu, tepatnya 19 Agustus 2013. Di mana Menteri Malaysia mengatakan kepada umat Kristen bahwa Allah hanya untuk Muslim. Allah hanya diperuntukkan bagi umat pemeluk Islam, dan non-Muslim harus berhenti menantang kebenaran yang mutlak ini. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Malaysia, bahwa penggunaan kata Allah telah menjadi sengketa panjang di Malaysia antara umat Islam dengan umat Kristen. Firman Elohim sudah mengatakan dengan jelas bahwa semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit,
1 Tawari 16 ayat 26. Dan jangan ada padamu sesembahan-sesembahan lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Dan saat ini pemulihan itu juga terjadi di Mesir. Ada ribuan orang berkumpul dan disitulah terjadi sesuatu yang menggemparkan, di mana ribuan orang itu menyerukan nama Yesua, Yesua, Yesua itu selama 15 menit. Suara yang bergemuruh itu sangat dahsyat, luar biasa. Dan Yesua ditinggikan oleh ribuan orang Kristen Arab. Nah, hal ini pun sudah dinyatakan dalam firman Elohim. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawari 7 ayat 14. Dan Yahweh akan dikenal di Mesir dengan memukul dan menyembuhkan, dan mereka akan kembali kepada Yahweh, dan dia akan mendengarkan dan akan menyembuhkan mereka. 2 Tawari 7 ayat 22. Dan pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga setelah Mesir dan Asyur. Suatu berkat di tengah-tengah bumi yang Yahweh berkati. Dengan berkata, diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Ayat 24-25. Jadi teman-teman, pernyataan-pernyataan firman Elohim sudah begitu jelas. Apalagi yang dinanti-nantikan oleh umat Tuhan. Masihkah mengeraskan hatinya dan ingin tetap mempertahankan sebuah sesembahan yang bukan milik kekristenan? Orang muslim saja mengerti bahwa Allah adalah milik kepunyaannya. Allah hanya untuk muslim saja. Nah, Tuhan akan segera memulihkan namanya dengan memberi bibir-bibir yang berseri. Sefanya 3 ayat 9. Jadi teman-teman, muliakanlah Bapa Yahweh dengan hati dan bibir yang bersih. Nah, sekian renungan hari ini, biar menjadi berkat bagi pendengar semua dimanapun berada. Dan jika teman-teman terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada yang lain sehingga orang lain pun dapat mengenal kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik hari ini, Allah tidak ada di Injil. Kisah Rasul 5 ayat 29. Dan sambil menanggapi, Petrus dan para rasul berkata, seharusnya taat kepada Elohim lebih daripada kepada manusia. Nah teman-teman, sangat disayangkan banyak para pemimpin rohani yang mati-matian mempertahankan Allah agar tetap dipakai di dalam kekristenan. Padahal dalam bahasa asli kitab suci kita tidak ada satupun kata Allah. Dan kata Allah bukanlah sebutan untuk mengganti kata atau sinonim dari kata Tuhan. Sebab Allah adalah nama pribadi sesembahan umat Islam. Jika para pemimpin rohani menjadikannya sebagai salah satu perbendaharaan kata bahasa Indonesia untuk kata Tuhan, tidak punya dasar karena umat Hindu dan Buddha tidak bisa memakai kata Allah sebagai pengganti kata Tuhan. Dan sila pertama Pancasila juga tidak bisa diganti menjadi kealahan yang Maha Esa. Selain daripada itu, karena Lembaga Alkitab Indonesia melakukan kekeliruan dalam menerjemahkan nama Tuhan, sehingga punya kesan bahwa Tuhan Sang Pencipta yang menjadi Yesua tidak memiliki nama, yaitu Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, A, Allah A-nya besar. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama, aku ini Tuhan, huruf besar semua, itulah namaku. Yesaya 42 ayat 8a. Yang kedua, tetapi engkau ya Allah, Allahnya huruf besar semua, Tuhanku. Mazmur 109 ayat 21a. Ketiga, Allah, Yisrael ialah Allah. Kejadian 33 ayat 20b. Padahal teman-teman, jika dibaca dalam bahasa aslinya sangat jelas, dan jika diterjemahkan secara bebas, yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ani Yahweh Hu Semi, atau aku ini Yahweh, itulah namaku. Yang kedua, We ata Yahweh Adonai, atau engkaulah Yahweh Tuhanku. Yang ketiga, El Elohai Yisrael, atau El itu Tuhannya Yisrael.
Nah, teman-teman, dalam terjemahan nomor 3 tersebut di atas, El merupakan bentuk singkatan dari Eloah. Sedangkan bentuk jamak dari Eloah adalah Elohim, di mana Elohim itu bukan nama pribadi atau personal name, melainkan generic name atau sebutan, yaitu untuk menyatakan sesuatu yang disembah. Nah, teman-teman, jadi kepada siapa kita harus tunduk? Lembaga Alkitab Indonesia, Sinode, institusi dunia, atau tunduk kepada firman Elohim? Apa yang pernah dilakukan oleh para rasul ketika menghadapi penentang-penentang nama Yesua perlu diikuti, sebab penentang-penentang nama Yahweh juga melakukan tindakan yang sama seperti zaman Kisah Rasul, seperti yang tertulis dalam Kisah Rasul 5 ayat 29. Jadi teman-teman, Yahweh adalah nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, dan Tuhan yang menjadi Yesua HaMasiah. Nah, sekian renungan hari ini, biar menjadi berkat bagi para pendengar semua. Dan apabila teman-teman jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini, apa kaitannya dengan keselamatan? Ulangan 26 ayat 15. Lihatlah ke bawah dari kediamanmu yang kudus dari surga. Nah, teman-teman, apa sikap kita terhadap nama Yahweh dengan keselamatan? Keselamatan adalah anugerah dari Tuhan Yesua HaMasiah. Namun Tuhan sudah memberi petunjuk mengenai keselamatan. Seringkali ketika diskusi tentang nama Bapa, orang tidak mau membahasnya karena menganggap tidak penting, atau yang lebih ekstrim, tidak mempengaruhi kita masuk surga atau neraka. Mungkin ada sebagian di antara teman-teman yang berkata, lagi-lagi tentang nama, lagi-lagi tentang nama. Ini juga merupakan salah satu bentuk ekspresi yang menganggap bahwa nama Tuhan itu tidak penting. Benarkah nama Tuhan tidak penting? Benarkah jika kita menolak nama Tuhan tidak mempengaruhi kita masuk surga atau neraka? Kita tahu bahwa jika kita ingin masuk ke rumah seseorang, kita harus mengenal yang mempunyai rumah tersebut. Tidak akan mungkin kita diizinkan masuk ke rumah orang tersebut jika kita menolak atau kita tidak suka dengan yang mempunyai rumah. Demikian halnya dengan sorga. Jika kita ingin masuk ke dalam sorga, kita harus menerima yang mempunyai sorga. Siapakah yang mempunyai sorga? Bapa Yahweh. Ulangan 26 ayat yang ke-15. Bagaimana mungkin kita ingin masuk sorga tetapi menolak Bapa Yahweh, sang empunya sorga? Coba kita lihat Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesua dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan HaMasiah Yesua dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, teman-teman, mari kita perhatikan siapakah yang membangkitkan Yesua dari antara orang mati. Roh Bapa Yahweh. Siapakah yang dimaksud dengan roh Dia? Di ayat ini roh Tuhan, yaitu Yahweh. Ingat, saat itu Ruach HaKodes belum dicurahkan. Nah, roh yang sama akan juga membangkitkan tubuh kita ketika Yesua datang di awan-awan menjemput manusia. Namun syaratnya yaitu roh Dia harus diam di dalam kita. Tetapi bagaimana mungkin roh Dia, yaitu roh Yahweh, diam di dalam kita jika kita menolak namanya? Dan bagaimana mungkin tubuh kita akan dihidupkan? Jelas tidak mungkin, teman-teman. Dalam Wahyu 14 ayat 1, di situ dikatakan, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Mari kita perhatikan orang-orang yang ada di surga. Itu di dahinya ada dua nama, yaitu namanya dan nama Bapaknya, yaitu Yesua, dan nama Bapaknya Yahweh. Yesaya 64 ayat 8. Jadi teman-teman, apakah nama Yahweh berkaitan dengan sorga dan neraka? Sudah tentu, pasti itu. Di samping itu memang hidup kita pun harus melakukan kehendak Bapa Yahweh juga. Sebab meskipun kita menyebut nama Yahweh, tetapi hidup kita tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, maka percuma kita memanggil nama Bapa Yahweh. Matius 7 ayat 21. Sebaliknya, jika kita merasa sudah melakukan kehendak Bapa, tetapi menolak Yahweh, ya sama saja bohong.
bagaimana mungkin kita bisa dan mau melakukan kehendak pribadi yang namanya kita tolak. Jadi teman-teman, password masuk sorga di dahinya harus ada nama Yahweh. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi para. Selamat pagi teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik perenungan hari ini, arti sebuah pengakuan. Kejadian 3 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, tetapi Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nah teman-teman, ketika kita mendengar ayat yang baru kita baca ini, secara manusiawi menunjukkan sebuah kejanggalan. Masa sih Elohim tidak mengetahui di mana Adam berada? Bukankah dia itu Elohim yang maha tahu? Nah, di sini kita melihat bagaimana Elohim mengendaki sebuah pengakuan yang keluar dari mulut orang yang dikasihinya. Coba perhatikan juga bagaimana Yesua juga menanyakan kepada Bartimeus yang buta saat masuk ke Yeriko dengan bertanya, engkau mengendaki aku dapat melakukan apa bagimu? Markus 10 ayat 51. Di sini apakah Yesua tidak tahu kalau Bartimeus ingin melihat? Sudah barang tentu Yesua mengetahui. Karena Yesua itu Yahweh yang sama-sama maha tahu. Karena itu kitab suci mengatakan bahwa Yahweh itu mengetahui rahasia hati. Mazmur 44 ayat 22. Dan Yesua saat Sakeus duduk di atas pohon pun bisa langsung menyapa namanya dengan tepat. Padahal saat itu Sakeus baru ingin mengenal seperti apakah orang yang bernama Yesua itu, kok begitu terkenalnya. Jadi walaupun Elohim itu maha tahu, namun Elohim tetap menghendaki adanya pengakuan dari mulut kita. Nah teman-teman, orang-orang Kristen kebanyakan yang anti dengan nama Yahweh seringkali mengatakan bahwa Tuhan itu maha tahu. Jadi kalau kita menyebut Allah, tentu Tuhan tahu bahwa yang dimaksud itu Yahweh. Wah, ini kacau banget. Ini suatu statement yang jitu dan masuk akal. Namun hanya untuk akal-akalan dan mengakali orang-orang yang tulus hati. Coba kita renungkan bersama. Kalau memang sudah tahu bahwa namanya memang Yahweh, kenapa harus diganti menjadi Allah? Dan kalau memang prinsipnya bahwa Tuhan itu maha tahu dan dia tahu apa yang ada di dalam hati kita, okelah. Kalau begitu, bagaimana kalau Yesua yang dikenal dengan nama Yesus itu kemudian kita ganti dengan Semar misalnya? Toh Tuhan kita itu maha tahu. Jadi tidak masalah kan? Sudah barang tentu akan bermasalah teman-teman. Karena Yesus itu bukan Semar. Bagaimana pula dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa apa yang dikeluarkan dalam ucapan itu berasal dari hati. Matius 12 ayat 34. Kalau yang diucapkan itu Allah, berarti yang ada di dalam hati juga Allah. Jadi pernyataan bahwa Tuhan itu maha tahu hanya alasan yang dibuat-buat saja. Orang Yahudi memang tidak menyebut nama Yahweh. Mereka mengganti dengan Adonai. Sehingga berarti Tuanku, itu bukan berarti mereka menghapus nama Yahweh dari otak mereka, melainkan karena menghormatinya. Sebab tidak ada Tuhan bernama Tuanku atau Adonai. Kasusnya berbeda dengan di Indonesia. Orang tidak mau menyebut nama Yahweh bukan karena menghormatinya, melainkan karena menolaknya. Bagaimana dengan kita? Ada sorganya Allah dan harga sorganya Yahweh. Kemana tujuan teman-teman? Sekian renungan hari ini, Tuhan Yesua memberkati. Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik renungan hari ini bagaimana bertumbuh dalam Elohim. Kolose 2 ayat 6-7. Dengan dibuat berakar dan dibangun di dalamnya,
dan diteguhkan di dalam iman, sebagaimana kamu telah diajar, tetap berlimpah dengan ucapan syukur di dalamnya. Nah teman-teman, di dalam pembacaan Kolose 2 ayat 7, di situ dikatakan dengan dibuat berakar dan dibangun di dalamnya dan diteguhkan di dalam iman, sebagaimana kamu telah diajar, tetap berlimpah dengan ucapan syukur di dalamnya. Apa artinya dari perkataan berakar, diteguhkan, dan ucapan syukur dalam ayat tersebut? Yang pertama, berakar. Misalnya, jika kita menanam pohon, pertama yang ditanam biji, lalu kita rawat, kita siram, diberi pupuk, baru setelah beberapa lama baru mulai akan tumbuh tunas. Kemudian mulai membesar dan berbuah. Ini semua harus melalui proses dan harus menunggu waktu yang cukup lama. Jadi tidak bisa instan. Begitupun dalam mengiring Elohim, tidak bisa dengan cepat. Tapi ada syarat yang harus kita penuhi, yaitu menanti dengan sabar, bukan dengan gerutuan atau omelan. Sebab Elohim ingin membentuk dan mendewasakan rohani kita. Jadi teman-teman, agar dapat berakar di dalam Elohim, coba dengar dulu firman Tuhan, sehingga kerohanian agar kuat. Pada saat sudah berakar, maka akan tumbuh tinggi, dan kita semakin kuat di dalam Elohim. Setelah kita berakar, kemudian diteguhkan. Iman timbul karena kita mendengar firman. Roma 10 ayat 17. Makin sering kita memperoleh masalah, itu menerpa iman kita sampai iman kita makin kuat. Maka itu tergantung dari sikap kita dalam menghadapi masalah. Setelah diproses, kemudian melalui pembacaan kitab suci, jadi kitalah yang harus proaktif, sehingga kita diteguhkan. Setelah itu baru tetap berlimpah dengan ucapan syukur. Coba jika kita merenung dengan sesama ayat di atas. Akibat dari semua itu, tidak bisa tidak yang nampak adalah ucapan syukur. Karena dengan mengucap syukur, hati Elohim disenangkan. Karena itulah kemauan Elohim. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jadi dalam keadaan apapun tetaplah mengucap syukur, bukan malah kita menggerutu, marah dengan keadaan masalah kita. Untuk itu agar kita bertumbuh dalam Elohim, kita harus tumbuh di tanah yang subur, bukan di tanah berbatu. Dan yang ditaburkan di tempat yang berbatu, inilah yang mendengarkan firman dan segera menerimanya dengan sukacita. Tetapi tidak mempunyai akar di dalam dirinya, melainkan adanya sementara saja. Dan ketika terjadi kesukaran atau penganiayaan karena firman, dia tersandung. Matius 13 ayat 20-21. Mungkin ketika kita lemah, sedih, iman kita pas berada di bawah, tapi jangan terlena dengan itu semua teman-teman. Tapi cepat bangkit, cepat maju lagi. Itulah yang dikatakan berakar, diteguhkan, dan penuh ucapan syukur. Jadi teman-teman, tidak ada pohon yang berbuah jika tidak berakar dan bertumbuh. Nah, sekian renungan hari ini. Apabila teman-teman diberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan memperoleh berkat dari renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik hari ini, benarkah mati adalah keuntungan? Filipi 1 ayat 21. Sebab bagiku hidup itu hamasia dan mati keuntungan. Nah teman-teman, jika kita membaca berulang-ulang nats di atas, sepertinya kok mati merupakan suatu keuntungan sih. Karena bagi kebanyakan orang mati adalah sesuatu yang menakutkan. Sehingga ketika ada orang sakit, walaupun usianya sudah tua, pasti diupayakan untuk diobati agar dapat sembuh kembali. Pernah ada salah satu tanteku di mana dokter sudah mengatakan bahwa pasien ini sudah tidak ada denyut nadinya, tapi oleh keluarga masih terus diupayakan dengan cara diberi nafas buatan sampai berhari-hari. Tetapi tetap tidak ada perubahan dari pasien tersebut, hanya seperti orang yang tertidur. Kemudian dokter mengatakan bahwa sesungguhnya pasien ini sudah meninggal. Jadi percuma diberi nafas buatan pun tidak ada artinya, malah akan mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian anak-anaknya berembuk dan akhirnya diputuskan untuk dicabut alat-alat bantu pernafasan tersebut dan merelakan orang tuanya yang memang sudah dinyatakan meninggal. Jadi, di mana keuntungannya suatu kematian itu, teman-teman? Hal ini akan menjadi suatu kebenaran sehingga tidak bisa berdiri sendiri.
Coba perhatikan kembali dengan baik dari Filipi 1 ayat 21. Di situ dikatakan, sebab bagiku hidup itu hamasia. Baru kemudian dikatakan, dan mati keuntungan. Nah teman-teman yang terkasih, sepanjang-panjangnya usia kita di bumi, itu pendek sekali. Mungkin hanya sebuah titik dibandingkan dengan kekekalan. Tapi sayangnya manusia lebih fokus ke umur yang pendek dibandingkan dengan memikirkan kekekalan. Ketika manusia berdosa yang sebenarnya sudah binasa, tetapi karena Elohim itu kasih, maka ia menurunkan putranya Yesua Hamasya untuk mati di atas kayu salib hanya untuk menebus jiwa-jiwa manusia yang sudah binasa. Agar dengan kematian Yesua, manusia kembali memperoleh kuasa kebangkitan kembali. Yohanes 3 ayat 16. Jadi teman-teman sebagai orang percaya mempunyai cara pandang yang berbeda dengan cara pandang orang dunia. Berapapun umur yang diberikan kita, harus tetap fokus dengan kekekalan. Inilah yang dikatakan kematian adalah sebuah keuntungan. Karena firman Elohim katakan, akan tetapi biarlah satu hal ini jangan menutupi pandanganmu, hai yang terkasih, bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari. 2 Petrus 3 ayat 8. Bagaimana kematian adalah keuntungan? Kita simak kembali ke Filipi 1 ayat 21. Di situ dikatakan, bagiku hidup itu hamasia. Jadi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk kepentingan Elohim. Kolose 1 ayat 16. Oleh karena itu sepanjang kita hidup di bumi ini, janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik yang akan saya bawakan hari ini, beritakan saja. Dalam Roma 10 ayat 13. Di situ dikatakan, lalu bagaimanakah mereka akan berseru kepada Dia yang belum mereka percaya? Dan bagaimana mereka akan percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Dan bagaimana mereka akan mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Nah teman-teman, teman lama saya yang sejak dari sesama SMP menelepon bermaksud mengundang saya ke pernikahan anak sulungnya. Dari hanya minta alamat, sampai 1 jam lebih kami bercakap-cakap di telepon. Dulu waktu saya lahir baru, anak-anak masih kecil-kecil, saya begitu menggebu-gebu bercerita tentang Yesua sampai dia pusing. Ketika dia menghadapi masalah dengan suaminya, akhirnya dia bersandar kepada Tuhan Yesua, dan lebih dari itu ia mendapat kesempatan bersama suaminya pergi tur ke tanah perjanjian dengan rombongan misi yang kuat berdoa. Sejak itu ia terbentuk dalam tentara doa. Dan saya senang banget karena dia sudah maju dalam Tuhan dengan komitmen setiap Sabat. Seusai kantor mereka berfellowship bersama dan sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Saya senang mendengar perkembangan orang-orang yang terus menyalakan mezbah Tuhan dalam hidup mereka. Beberapa waktu yang lalu saya juga menggebu-gebu berbicara tentang nama Bapa Yahweh. Pendekatan saya memang terkesan lambat karena sifatnya selalu pribadi. Saya berusaha menyampaikan sebaik mungkin tanpa pertengkaran. Sebab bagi saya pengertian ini adalah wahyu yang dinyatakan. Puji Bapa Yahweh, sampai saat ini setiap kesempatan saya membawakan firman, seperti biasa membaca dan menyebut dulu nama Yahweh, supaya dibiasakan dalam telinga pendengar, tanpa harus dibahas, supaya mereka kenal dan tidak asing. Demikian juga pada teman saya ini, tapi seperti biasa dia hanya mengiyakan. Itu awal yang cukup buat saya karena saya tidak memaksakan dan menghakimi dia. Akhir pembicaraan ia minta didoakan supaya dalam pernikahan mewah anaknya ini bisa menghadirkan tarian profetik agar semua yang hadir mendengar lagu rohani dan tarian rohani. Anaknya sempat menentang. Saya katakan, ya pasti bisa. Lalu ia mengingatkan untuk mengirim alamat saya. Nah, selesai menelpon, saya mengirim pesan WA, menulis alamat lengkap saya.
Kejutan buat saya adalah ia menjawab, "Terima kasih. Yahweh bless you. Haleluya." Senyum saya jadi lebar sekali membaca kalimat itu. Marilah tetap beritakan nama Yahweh Elohim dengan cara dan hikmat masing-masing, supaya orang lain mengenal nama Bapa yang benar dan tidak alergi. Ketika mereka kenal, maka mereka akan sayang. Setiap firman yang ditabur dan didoakan, percayalah, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi teman-teman, beritakan terus nama Yahweh, sehingga lama-lama jadi tidak asing lagi. Nah, sekian perenungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik renungan hari ini bersandar di dadanya. Yohanes 13 ayat 23 sampai 25. Di ayat 23 di situ dikatakan, dan seorang dari antara para muridnya yang duduk bersandar di dada Yesua, ia adalah orang yang Yesua kasihi. Nah teman-teman, ketika kita membaca ayat ini, kita membayangkan posisi duduk Yohanes waktu itu, bersandar di dada Yesua. Ada dua kata yang bisa kita bahas. Yang pertama, bersandar. Ini adalah posisi santai yang hanya bisa kita lakukan pada orang yang dekat dengan kita. Mana berani kita bersandar pada orang yang belum lama kita kenal. Bersandar lebih sering dilakukan dalam posisi manja kepada orang yang dituakan, misalnya pada pasangan, pada saudara, atau pada orang tua. Yang kedua, di dada. Kita tentu sering membiarkan anak kita khususnya bersandar di dada. Ketika anak saya masih kecil, saya membaca sebuah buku tentang ketenangan seorang anak ketika mendengar detup irama jantung orang tuanya. Dalam posisi seperti itu juga, kita bisa berbicara dengan anak dari hati ke hati dan ia mendengarkan, menyerap, dan merespon dengan baik. Di saat berbicara itulah anak saya mengenal suara saya. Nah, Yohanes bersandar di dada Yesua. Sebuah posisi duduk yang tidak biasa. Ia duduk di mana orang lain tidak berani duduk. Ia bersandar dan mendengar detup jantung Yesua dari tempat yang paling dekat dan personal. Ia mendengar dan mengenal suara Yesua dengan baik dan dari tempat paling dekat dan jelas. Menyerap pengajaran Yesua dari hati ke hati. Ia merasakan kasih Yesua secara langsung dan merespon dengan sangat baik. Di mana kita duduk saat ini? Kita sering menyanyi, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Nah, apakah demikian? Apakah kita sungguh dekat dengan hati Yesua, mengenal detak jantungnya, menyimak pengajarannya, meresponi kasihnya dengan baik, mengenal rancangan dan rencananya bagi kita? Yohanes duduk di tempat di mana belum tentu kita di sana. Itu sebabnya ia disebut sebagai murid yang dikasihi Yesua. Begitu banyak orang mengaku-ngaku dikasihi Yesua, padahal mereka tidak mengasihi Yesua. Jangankan duduk dan bersandar dekat mendengar detup jantung Yesua, suaranya pun tidak mereka kenal. Diajarkan kebenaran, bukannya mendekat malah lari. Diberi teguran, bukannya merespon malah berbalik marah kepada Tuhan. Jadi teman-teman, sebuah hubungan yang baik tidak pernah terjadi instan dan tiba-tiba, melainkan dibutuhkan komunikasi, kedekatan pribadi dalam kurun waktu beberapa lama. Itulah yang kita butuhkan untuk bisa mengatakan bahwa Yesua mengasihiku dan aku mengasihi Yesua. Ambillah waktu lebih sering duduk lebih dekat dengan Yesua, sampai kita kenali suaranya, detak jantungnya, kerinduannya, dan senang berjalan bersama dengan Dia. Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik renungan hari ini bersandar di dadanya. Yohanes 13 ayat 23 sampai 25.
Di ayat 23 di situ dikatakan, dan seorang dari antara para muridnya yang duduk bersandar di dada Yesua, ia adalah orang yang Yesua kasihi. Nah, teman-teman, ketika kita membaca ayat ini, kita membayangkan posisi duduk Yohanes waktu itu, bersandar di dada Yesua. Ada dua kata yang bisa kita bahas. Yang pertama, bersandar. Ini adalah posisi santai yang hanya bisa kita lakukan pada orang yang dekat dengan kita. Mana berani kita bersandar pada orang yang belum lama kita kenal. Bersandar lebih sering dilakukan dalam posisi manja kepada orang yang dituakan, misalnya pada pasangan, pada saudara, atau pada orang tua. Yang kedua, di dada. Kita tentu sering membiarkan anak kita khususnya bersandar di dada. Ketika anak saya masih kecil, saya membaca sebuah buku tentang ketenangan seorang anak ketika mendengar detup irama jantung orang tuanya. Dalam posisi seperti itu juga, kita bisa berbicara dengan anak dari hati ke hati dan ia mendengarkan, menyerap, dan merespon dengan baik. Di saat berbicara itulah anak saya mengenal suara saya. Nah, Yohanes bersandar di dada Yesua. Sebuah posisi duduk yang tidak biasa. Ia duduk di mana orang lain tidak berani duduk. Ia bersandar dan mendengar detup jantung Yesua dari tempat yang paling dekat dan personal. Ia mendengar dan mengenal suara Yesua dengan baik dan dari tempat paling dekat dan jelas. Menyerap pengajaran Yesua dari hati ke hati. Ia merasakan kasih Yesua secara langsung dan merespon dengan sangat baik. Di mana kita duduk saat ini? Kita sering menyanyi, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Nah, apakah demikian? Apakah kita sungguh dekat dengan hati Yesua, mengenal detak jantungnya, menyimak pengajarannya, meresponi kasihnya dengan baik, mengenal rancangan dan rencananya bagi kita? Yohanes duduk di tempat di mana belum tentu kita di sana. Itu sebabnya ia disebut sebagai murid yang dikasihi Yesua. Begitu banyak orang mengaku-ngaku dikasihi Yesua, padahal mereka tidak mengasihi Yesua. Jangankan duduk dan bersandar dekat mendengar detup jantung Yesua. Suaranya pun tidak mereka kenal. Diajarkan kebenaran, bukannya mendekat malah lari. Diberi teguran, bukannya merespon malah berbalik marah kepada Tuhan. Jadi teman-teman, sebuah hubungan yang baik tidak pernah terjadi instan dan tiba-tiba, melainkan dibutuhkan komunikasi, kedekatan pribadi dalam kurun waktu beberapa lama. Itulah yang kita butuhkan untuk bisa mengatakan bahwa Yesua mengasihiku dan aku mengasihi Yesua. Ambillah waktu lebih sering duduk lebih dekat dengan Yesua, sampai kita kenali suaranya, detak jantungnya, kerinduannya, dan senang berjalan bersama dengan Dia. Duduklah di tempat di mana orang lain tidak suka duduk bersama Yesua. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Dan apabila teman-teman diberkati, kirim-kirim renungan ini kepada yang lain, supaya orang lain pun dapat terberkati. Tuhan Yesus. Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik renungan hari ini bertumbuh dewasa. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Di mana di dalam ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki kepekaan yang terlatih melalui kebiasaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah teman-teman, pengaruh kepesatan kedewasaan dunia sudah merambah ke berbagai lini kehidupan masyarakat. Kita lihat anak-anak kecil. Dalam keseharian mereka yang balita terkadang sering membuat kita tercengang-cengang. Anak usia 2 tahun sudah pandai berbicara, usia 5 tahun sudah menulis dan fasih bercerita. Demikian juga kita lihat dunia teknologi, semakin canggih dari tahun ke tahun. Sekarang komputer bisa tanpa layar, ditayangkan di tembok menggunakan layar sentuh yang dengan jari saja begitu mudah berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Apalagi jika kita melihat gadget
perangkat pintar seperti handphone. Sekarang pengguna Android sudah bisa bergabung dengan BBM, Facebook, WA. Dunia seakan tanpa batas. Dari sisi belahan dunia manapun dengan mudah berhubungan dengan orang yang ada di belahan dunia yang lainnya. Semua bertumbuh begitu pesat. Dunia semakin dewasa. Namun saya tertarik seorang teman yang menulis pada statusnya. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Ya, usia menjadi tua itu tidak bisa dilawan. Tetapi menjadi tua tidak langsung berarti menjadi dewasa. Banyak orang yang seharusnya sudah dewasa secara usia, namun dalam sikapnya tidak bertumbuh. Dalam usia tertentu, secara fisik kita berhenti bertumbuh. Malah semakin tua semakin berkurang dan melemah. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan rohani? Dalam kerohanian tidak ada titik berhenti. Bertumbuh, melainkan kita justru terus-menerus harus bertumbuh. Dalam kekristenan, masalah pertumbuhan justru paling kerdil dibanding pesatnya pertumbuhan kedewasaan dalam hal-hal lain. Mengapa teman-teman? Karena orang Kristen lebih memilih kenyamanan. Yang penting sudah selamat, selesai. Yang penting hari Minggu ke gereja. Yang penting bangun pagi berdoa, makan berdoa, mau tidur berdoa. Padahal jelas dalam ayat di atas, kedewasaan rohani diperlukan agar kita memiliki kepekaan yang terlatih. Ketika dunia makin dewasa, maka kejahatan dan kesesatan akan bertambah, dikemas dalam bentuk yang lebih bisa diterima. Sehingga orang Kristen kanak-kanak tidak merasakan bahwa hal tersebut bertentangan dengan kebenaran. Itu sebabnya dibutuhkan kedewasaan rohani, yaitu dengan terus-menerus atau konsisten meluangkan waktu membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak berdoa dan bersekutu. Tidak cukup doa bangun tidur, doa makan saja tentunya. Iman kita bertumbuh karena firman. Roma 10 ayat 17. Dan perlahan namun pasti firman Tuhan akan mengubah pribadi kita menjadi dewasa rohani. Jadi teman-teman, dalam banyak contoh, Tuhan Yesus menuntut pertumbuhan rohani sebagai ciri murid yang sehat, yang memberikan kontribusi positif dalam pelebaran kerajaan Elohim. Jadi teman-teman, apakah teman-teman Kristen tua atau Kristen dewasa? Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Dan apabila teman-teman diberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada yang lain, sehingga orang lain pun akan memperoleh berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini akan saya beri judul Bisa. Filipi 4 ayat 13. Aku menyanggupi semuanya dalam Hamasiah yang menguatkan aku. Nah, saudaraku yang terkasih, seorang motivator dan penulis buku yang terkenal dengan kiatnya Motivatomin, Yohanes Au, bercerita bahwa kesuksesan hidupnya itu berawal dari satu kata positif, yaitu bisa. Yohanes sejak kecil memang dididik secara keras oleh orang tuanya. Namun ia tidak dendam atau membenci orang tuanya yang penuh dengan disiplin, melainkan mengembangkannya sikap positif. Kekerasan hidup selalu membuat Yohanes belajar melihat bahwa hidup adalah peluang. Ia kreatif mencoba banyak hal dan belajar dari banyak orang-orang hebat di dunia serta menerapkan bahwa jika orang lain bisa, maka aku pasti bisa. Demikian juga moto terkenal dari Presiden Amerika yang terpilih saat itu, Barack Obama, mengusung yel-yel. Yes, we can. Ya, kita bisa. Yang membuatnya kemudian menjadi pemenang dalam pemilu Amerika beberapa tahun yang lalu. Hal ini juga mengingatkan kita kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada kampanye tahun 2004 yang beberapa tahun yang lalu juga memakai slogan bersama kita bisa. Nah, beliau juga saat itu menang dan menduduki jabatan utama di negeri kita. Tapi saudaraku yang terkasih, sayang sekali di sekeliling kita saat ini justru yang lebih banyak berkembang adalah orang-orang pesimis. Sehingga ketika kita bicara tentang hal-hal positif, mereka malah mengatakan, mana bisa, yang benar aja.
Sekarang hidup kita lagi susah, mana bisa ada potensi bisnis, mana bisa maju saat orang lain terpuruk. Nah, saudaraku yang terkasih, perhatikanlah, ketika seseorang mengatakan tidak bisa, tanpa ia sadar, syaraf-syaraf di otaknya telah memerintahkan suatu yang negatif, sehingga berhenti berpikir karena sudah tidak bisa. Sebaliknya, waktu kata positif bisa terus didengungkan, maka syaraf-syaraf otak merangsang secara positif sehingga membuat seseorang berpikir positif akan ada peluang untuk sebuah kata bisa. Ada harapan di dalam kata bisa. Nah, saudaraku yang terkasih, kita patut bersyukur bahwa dalam kitab suci penuh dengan kata-kata positif dan hebat. Firman Tuhan katakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, dan bersama Elohim kita bisa melakukan segala hal yang positif. Lukas 1 ayat 37. Bukan saja sebuah peluang, saudaraku yang terkasih, melainkan sebuah kepastian. Namun semua kepastian itu baru nyata jika dibuai dalam tindakan. Oleh sebab itu, awali hidup kita di tahun ini untuk menyambut setiap hal yang positif dengan kata bisa, lalu merealisasikannya dalam tindakan yang nyata. Perkataan positif hanya bisa terjadi bila ada tindakan. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat di mana saudara-saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada yang lain sehingga orang lain pun akan menerima berkat seperti kita menerima berkat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik hari ini bukan pekerja biasa. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6, ayat 20 sampai 23. Akan tetapi kamu yang terkasih, dengan membangun dirimu sendiri di atas imanmu yang paling kudus sambil berdoa di dalam Ruach HaKodes. Peliharalah dirimu sendiri di dalam kasih Elohim sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yeshua HaMashiach, bagi hidup yang kekal. Nah teman-teman, perjalanan kehidupan seseorang, kita tidak mengetahuinya. Bisa berubah dalam sekejap. Ada orang yang sedari muda kaya raya, tetapi setelah masa tua hidupnya menderita. Begitu sebaliknya. Secara manusia tentu merasa kecewa, marah, kenapa harus terjadi di dalam hidupnya. Tetapi senang atau tidak, semua tetap harus berjalan. Salah satunya adalah Dr. Chai Ming-ji, seorang lulusan universitas yang bagus, memutuskan untuk menjadi seorang supir taksi setelah kehilangan pekerjaannya. Dr. Chai Ming-ji tidak hanya berani menghadapi hidup dengan melakukan pekerjaan yang mungkin jauh dari impiannya, tetapi juga berusaha melakukan yang terbaik. Ia mencatat pengalamannya sebagai sopir taksi dalam sebuah blok A Singapore Taxi Driver. Itu menjadikannya bukan sopir taksi biasa, teman-teman. Kemudian Presiden Jokowi terpilih menjadi presiden. Tetapi lihat, rakyat yang dipimpinnya ada yang pro dan kontra atas kepemimpinannya. Rakyat selalu demo, caci maki, dikatakan zaman pemerintahan Jokowi amburadul. Jokowi ternyata seorang yang bodoh. Padahal kepercayaan yang diberikan Pak Jokowi untuk memimpin bangsa ini begitu berat. Tidak semudah apa yang dilontarkan orang. Membenahi negara yang besar tidak seperti membalikan telapak tangan. Tetapi walaupun Jokowi dicaci, dilecehkan, tetap pekerjaan harus dijalankan dengan baik. Saya salut dengan Pak Jokowi. Kemudian tokoh dalam kitab suci yaitu Yusuf juga pernah mempunyai pekerjaan yang bukan merupakan impiannya, menjadi budak. Jelas bukan cita-cita Yusuf, si anak orang kaya. Namun apa daya, ia dijual dan harus menjadi budak. Dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tetap memilih diam, tidak berontak. Pilihannya hanya dua, sekedar menjadi budak atau menjadi budak yang baik. Dalam situasi sulit itu, Elohim menyertai Yusuf. Penyertaan Bapa Yahweh menjadikan budak yang tidak biasa. Ia menjadi budak yang berkuasa.
karena difitnah, Yusuf bahkan turun lebih rendah lagi. Ia menjadi narapidana. Namun kali ini pun Bapa Yahweh tetap menyertai Yusuf, sehingga ia kembali menjadi bukan narapidana biasa, tetapi menjadi narapidana yang berkuasa. Nah, teman-teman, andai teman-teman sedang berada di lingkungan pekerjaan yang bukan pilihan teman-teman, jangan bekerja sekedarnya. Jangan menjadi pegawai biasa, menjadi guru biasa, menjadi dokter biasa, menjadi pelayan Tuhan biasa, menjadi gembala sidang yang biasa. Percayalah, dunia bisa tidak adil terhadap kita, tetapi Tuhan selalu adil. Ketika Bapa Yahweh ada bersama kita dan apa yang kita lakukan, Yahweh membuatnya berhasil. Jadi kunci berhasilan kita ada pada Tuhan, bukan pada dunia. Tanggung jawab kita bukan menuntut ini itu, tetapi berjalan bersama Tuhan dan bekerja sebaik-baiknya. Tuhan akan memampukan kita memberi yang terbaik di tengah kondisi yang tidak ideal sekalipun. Belalang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur, teman-teman. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Dan apabila teman-teman diberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim kepada teman-teman, sehingga orang-orang yang mendengarkan dan menerima renungan ini akan terberkati juga seperti Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kembali saya Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik renungan hari ini bukan sekedar mendengar. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Ayat 23-nya dikatakan, sebab jika seseorang menjadi pendengar firman tetapi bukan pelaku, ia ini telah menjadi seperti orang yang mengamati wajah aslinya pada sebuah cermin. Nah teman-teman, saya seringkali katakan bahwa firman Yahweh yang kita dengar tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan digenapi. Oleh karena itu firman Tuhan menasehatkan dan jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Jika kita mendengar firman Elohim yang penuh dengan janji dan melakukannya, maka kita pasti akan diberkati. Dan untuk dapat menjadi pelaku firman, diperlukan tindakan iman dalam kehidupan kita. Sebenarnya berkat itu sudah disediakan bagi kita loh teman-teman. Selanjutnya kita tinggal mengambilnya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah kita mau melangkah untuk mengambilnya atau tidak. Selama kita tidak mau melangkah, maka selamanya kita tidak akan mendapatkan berkat yang sudah disediakan bagi kita. Kata melangkah di sini memiliki pengertian, yaitu melakukan firman Tuhan. Firman Elohim dalam Matius 6 ayat 33, di situ dikatakan, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Nah teman-teman, perbedaan antara orang yang melakukan firman Elohim dan yang tidak melakukan, orang yang mendengar firman Elohim tetapi tidak melakukan sama dengan seorang penonton. Contohnya, dalam sebuah pertandingan sepak bola, pemain sepak bola hanya terdiri 11 orang, tetapi penonton jumlahnya sampai mencapai puluhan ribu. Penonton tahu tujuan akhir dari pertandingan sepak bola, yaitu mencapai gol. Dan bagi penonton yang fanatik tahu bagaimana caranya memasukkan bola, tetapi mereka tidak mampu melakukannya karena status mereka adalah penonton dan bukan pemain. Penonton hanya membicarakan problem, tetapi tidak menyelesaikan atau memecahkan problem. Sedangkan seorang pemain tidak hanya membicarakan problem, tetapi memecahkan problem. Penonton tidak akan pernah mendapatkan hadiah atau piala, tetapi pemainlah yang akan mendapatkan hadiah. Nah, gambaran ini dapat kita temukan pada kehidupan orang-orang Farisi, di mana mereka begitu mengerti hukum-hukum Yahweh, tetapi mereka tidak pernah melakukannya. Sehingga mereka terbatas sampai pada pengetahuan saja.
Demikian hidup kita, janganlah hanya tahu tentang kebenaran, tetapi menjadi pelaku kebenaran atau hidup dalam kebenaran. Karena orang yang hidup dalam kebenaran akan dimerdekakan dari segala cengkraman dunia, termasuk persoalan yang ada di dalamnya. Mereka adalah orang Kristen tipe seperti penonton. Jadi teman-teman, jadilah sebagai umat Elohim, jadilah pelaku firman. Jangan model seperti calo bus yang teriak-teriak menyuruh orang naik untuk sampai tempat tujuan, tetapi calo bus tersebut masih tetap tinggal di tempat. Ingatlah, kata pemenang bagi yang bertanding, bukan penonton. Nah, sekian renungan hari ini, biar kiranya menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Dan apabila teman-teman jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini, carilah aku, akulah Yahweh. Yesaya 45 ayat 19. Carilah aku, akulah Yahweh yang berbicara kebenaran, yang memberitakan kejujuran. Nah, saudaraku yang terkasih, di rumah saya memelihara beberapa ekor anjing, maka sedikit banyak saya dapat mengetahui kebiasaan dan sifat-sifat binatang ini. Salah satu pengalaman yang menarik adalah mengenai anjing betina. Anjing betina ini telah beranak dan umur anaknya telah 2 minggu. Sore itu hujan mulai turun. Saya menjadi kaget dan heran karena anjing yang beranak ini bertingkah aneh, tidak seperti biasanya. Dengan terengah-engah anjing ini menghampiri saya di dalam rumah. Suaranya menunjukkan suatu kebingungan. Anjing ini kemudian keluar rumah, namun kemudian segera masuk ke rumah lagi. Hal ini dilakukan berulang kali. Saya bisa mengerti sepertinya anjing tersebut mau mengatakan sesuatu kepada saya. Karena penasaran, maka saya kemudian mengikuti anjing tersebut ketika keluar. Ketika saya mengetahui kemana perginya, tahulah saya mengapa anjing saya mengalami kebingungan pada waktu itu. Ternyata anak-anaknya kehujanan di luar rumah. Saya segera mengangkat dan memindahkan anak-anak anjing itu ke tempat yang teduh. Begitu anak-anaknya sudah berada di tempat yang teduh dan aman, sang anjing segera membaringkan diri di dekat anak-anaknya untuk menaungi dan menyusui anak-anaknya. Nah, saudaraku yang terkasih, saya pun masuk ke dalam rumah lalu menemukan sebuah pemahaman. Saya mengerti bahwa anjing betina ini ternyata tahu bahwa saya sebagai tuan yang memelihara dan memberinya makan selama ini sanggup menolong ketika anjing tersebut menghadapi kesusahan atau permasalahan. Saya kemudian merasa sepertinya Tuhan berkata kepada saya, "Engkau lihat bagaimana anjing ini dapat begitu mempercayai engkau sebagai tuan yang sanggup menolongnya. Bagaimana dengan engkau? Apakah engkau dapat percaya kepadaku yang adalah Tuhanmu? Apakah engkau dapat mempercayai bahwa aku sebagai Tuhanmu terlebih sanggup menolong dalam setiap kesusahan dan permasalahanmu?" Nah, saudaraku yang terkasih, sejak saat itu saya mulai berpikir, anjing aja bisa percaya kepada tuannya, maka saya akan senantiasa percaya kepada Tuhan Yesua, Tuhanku yang dahsyat itu. Sehingga kini saya berkomitmen untuk selalu percaya bahwa Tuhan saya bernama Yesua HaMashiach. Saya percaya Ia sanggup menolong saya apabila ada persoalan-persoalan yang saya hadapi, bahkan yang akan saya hadapi di depan nanti. Dalam kehidupan dan pelayanan sehari-hari, saya pun mengalami dan menikmati pertolongan-pertolongannya yang di luar akal manusiawi saya. Sampai sekarang, saudaraku yang terkasih. Nah, saudaraku yang terkasih, saya berdoa hari ini setiap kita dapat belajar percaya kepada Bapa Yahweh. Jangan kalah dengan seekor anjing yang dapat percaya kepada majikannya. Mari saudaraku yang terkasih, belajar percaya kepada janji-janji Bapa Yahweh. Yesaya 40. Renungan hari ini, carilah Yahweh. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, carilah Yahweh selagi Dia berkenan ditemui. Panggillah Dia selagi Dia dekat. Nah, teman-teman, berapa bulan yang lalu seorang tetangga telepon, tahu nggak Priscilla kalau si Anton masuk rumah sakit? Nggak tahu tuh, emang sakit apa? Yuk kita besuk yuk. Kemudian kami membesuknya dan saya bertanya kepada Anton, Ton, lu sakit apa? Sampai masuk rumah sakit. Nggak tahu nih sakit apa. Aneh, sakit kok nggak tahu sih.
Lalu berceritalah si Anton bahwa ada salah satu urat di bagian tubuhnya yang terjepit sehingga untuk duduk terlalu lama tidak bisa dan sangat sakit. Jika malam tiba, ia tidak bisa tidur karena seluruh tubuhnya terasa sakit. Sebelum dibawa ke rumah sakit, ternyata ia berobat ke pengobatan alternatif di daerah Jawa Barat. Tetapi bukannya bertambah sembuh, malah bertambah sakit. Akhirnya diputuskan untuk kembali ke Jakarta dan berobat ke dokter dan masuk rumah sakit. Kemudian si Anton ini bercerita kalau aduh, bumi tidak mau lagi terima aku nih. Bingung dengan perkataannya. Saya kemudian tanya, maksudnya apa, Ton? Ia jawab kalau kakinya menginjak tanah, maka kakinya terasa mengambang atau kebal. Saya katakan, untung lu masih bumi yang tidak mau menerima kamu. Coba kalau Bapak Yahweh yang tidak mau menerima kamu, bagaimana tuh? Di saat sakit begini, barulah ia teringat kepada Bapak Yahweh. Mulai baca buku-buku rohani, tetapi pikirannya masih tetap mau mencari orang-orang pintar yang dapat menyembuhkan sakitnya. Begitupun banyak orang Kristen yang jika dalam keadaan sehat tidak ingat lagi akan Tuhan. Tetapi ketika masalah datang dalam hidupnya, barulah mencari Tuhan. Mulai ada penyesalan, kenapa begini, kenapa begitu. Nanti setelah sembuh akan melayani Tuhan, begitu banyak orang berkata. Itulah manusia, Tuhan diberi sisanya saja. Ya kalau Tuhan sembuhkan, kalau enggak, berarti bukankah akan sia-sia hidupnya? Dekat sama Tuhan ada maunya yaitu kesembuhan, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Tidak jarang setelah sembuh malah lupa lagi kepada Tuhan. Dalam keadaan sehatlah seharusnya kita berikan hidup ini untuk melayani Bapa Yahweh. Bukan pada waktu kita sakit atau ada masalah baru ingin melayani Bapa Yahweh. Jadi teman-teman, janganlah terlambat dalam pengenalan akan nama Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh berfirman, dialah yang telah mengampunkan segala kesalahanmu, yang telah menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Untuk itu teman-teman, carilah Bapa Yahweh selagi kita masih sehat dan kuat. Jangan datang kepada Bapa Yahweh dengan setumpuk masalah aja. Tinggalkan itu dulu, tetapi carilah wajahnya. Maka bersiaplah untuk terpesona melihat kedahsyatan Bapa Yahweh dalam memecahkan masalah kehidupan kita. Jadi teman-teman, hanya orang yang bodoh yang mencari kuasa dunia daripada kuasa Bapa Yahweh. Karena sudah tahu kalau kuasa Bapa Yahweh itu tidak ada bandingannya. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat bagi pendengar. Tuhan Yesus memberkati.